selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Gas bocor tersambar api, Pak Sutri dan anaknya di Lombok Tengah terluka bakar. Edarkan narkoba, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bima diringkus polisi. Dongkrak pertumbuhan potensi wisata, Pemda Lombok Barat gelontorkan dana 12 miliar rupiah untuk perbaikan dermaga Senggigi. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sepasang suami istri bernama Basri dan Nurhayati beserta anaknya bernama Jumadil menderita luka bakar setelah meledaknya kompor gas di rumahnya di Dusun Beberlauk, Desa Pengenjek, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah. Peristiwa naas itu terjadi saat Nurhayati hendak memasak lauk di dapurnya yang berada di dalam rumah. Pada waktu yang sama, sang suami juga membakar rokok menggunakan korek api gas. Pada saat menyalakan korek, rumah yang diduga sudah penuh dengan uap gas yang bocor langsung menyala menyambar seisi rumah termasuk Pak Sutri dan anaknya. Ketiganya sempat dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar serius. Namun naas, anak korban yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena menderita luka bakar di atas 70%. Meledak, kedengaran ini suara besar. Oh, ada suara ledakan berarti? Iya, ledakan besar. Karena apinya yang keluar. Ini kan pakai dia asbes. Untuk nutup ya? Pakai asbes. Bukan ini yang meledak bukan. Tapi karena memang disambar itu. Iya. Bukan karena ini gasnya ini kan sudah menyebar. Sudah menyebar. Akhirnya kena dengan pakaian, terus dia di sini. Nah, insya Allah kami akan melakukan sosialisasi bersama Pak Babinsa, Babikatimas untuk agar masyarakat lebih teredukasi dalam penggunaan gas. Nah, ini harapan kita ke depan agar masyarakat bisa mengambil hikmah yang positif agar semua masyarakat kita berhati-hati. Hingga Senin sore, pasangan suami istri korban ledakan kompor gas masih dirawat di rumah sakit, sementara sang anak telah dimakamkan di pekuburan desa setempat. Pihak desa mengimbau warga berhati-hati saat memasak menggunakan kompor gas agar kejadian serupa tidak terulang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Angka penularan kasus demam berdarah di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat sejak memasuki awal tahun 2025. Dinas Kesehatan mencatat jumlah warga yang dirujuk dengan gejala DBD mencapai 27 orang yang didominasi anak-anak dan lansia. Petugas juga mencatat kasus DBD tertinggi terjadi di 10 desa di 8 kecamatan. Tingginya kasus demam berdarah diduga karena tingginya curah hujan dan masih banyaknya air yang tergenang di sekitar permukiman warga yang menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Merespon hal itu, pihak legislatif mendorong Pemda agar lebih optimal melakukan langkah pencegahan termasuk menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Kita tahu fogging ini kan, mohon maaf, disemprot 2 hari selesai lalu kemudian muncul lagi yang baru. Karena fogging ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Hal yang paling utama itu adalah community awareness. Jadi bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat, perilaku masyarakat akan
agar tetap menurunkan tim promosi kesehatan, tim penyuluhnya. Jangan tunggu. Ya, kita nggak boleh menunggu kasus itu ada baru kemudian kita mulai bergerak. Lalu langkah preventif kita, puskesmas itu langkah preventif, Mas, ya, bukan kuratif. Puskesmas itu adalah tugasnya untuk preventif. Nah, itulah kenapa di situ ada promosi kesehatan. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan penanganan DBD. Yang pertama, kita sudah koordinasikan dengan semua puskesmas untuk semua melakukan PSN dan 3M+. Kemudian juga kami sudah membagikan ribuan ABT ke masyarakat terkait dengan adanya jamur demam berdarah di beberapa tempat. Dan kami juga mengajak kepada semua masyarakat untuk selalu sama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berjanji akan mengoptimalkan langkah pencegahan dengan program pengasapan dan menerjunkan ratusan petugas pemantau jentik untuk menyosialisasikan pola hidup sehat ke masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kalau upacara cukup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menunda uji coba makan siang bergizi gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA hingga sepekan mendatang. Penundaan program pemerintah pusat tersebut karena kendala teknis, yakni akibat omprengan atau tempat penyajian makanannya belum tersedia. Uji coba makan siang gratis akan dilaksanakan pada awal pekan nanti di Kecamatan Sakra dengan sasaran sebanyak 11 sekolah. Pemda menargetkan program makan siang gratis akan diberikan kepada 3.000 siswa yang dibagikan di sekolah masing-masing. Hari ini rencana launchingnya, tetapi ada kendala teknis sehingga ditunda. Ini serempak kita di NTB. Jumlah data siswa kita berdasarkan Dapodek yang terakhir kemarin PPDB tahun 2024 itu sekitar 100 di angka 136 ribuan siswa kita. SD. Belum yang ini SD SMP, belum yang swasta. Kalau dari segi data sih sudah valid ya, karena kemarin sudah serahkan data ke Pak Dandim di Kodim, kemudian juga data Dapodiknya sudah kita berikan juga dari pihak vendor, kemudian nanti di Perpal. Di Perpal, by name, by sekolah, by orang tua. Jadi seluruh terinclude di situ. Pelaksanaan uji coba makan gratis bagi siswa akan digelar secara bertahap di masing-masing kecamatan dengan sasaran puluhan ribu pelajar SD hingga SMA untuk menyukseskan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram semakin mahal sejak memasuki pekan pertama tahun baru. Di pasar tradisional Kebun Roy Ampenan misalnya, cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram, naik Rp25.000 dari harga sebelumnya. Cabai merah besar juga ikut naik menjadi Rp60.000 per kilogram, sementara tomat juga mulai merangkak naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Naiknya harga bumbu dapur dipicu terbatasnya stok akibat cuaca buruk yang membuat hasil panen petani menurun. Untuk menyiasati meroketnya harga cabai, pedagang juga menyediakan cabai rawit kering yang dijual Rp60.000 per kilogramnya. Karena ini kan pertama tahun baru, kedua hujan ini, karena hujan terus-menerus ini, jadi harga-harga tidak stabil. Teruntuk cabai maupun cabai besar dan bawang itu kan untuk pengeringan, kalau bawang itu masalahnya. Kalau cabai berapa di harganya? 80 sekarang per kilo. Iya, kilo. Kalau cabai ini 60 cabai besar. Naik terus semua. Turun naik dia kalau hujannya. Karena hujannya kan itu kendala barangnya yang masuk. Kadang panennya banyak, kadang panennya sedikit karena kendala petani itu. Kalau turun ke ladang ada yang itu masalah transportasi.
hasil panen dari petani juga berkurang. Iya berkurang. Kalau harga tomat Pak Sama dia juga. Sekarang dia 18. naik terus berarti rata-rata. Ya naik kalau sampai 18 itu kan kebiasaan 5.000. Kalau cabai kering ini jadi alternatif lah. Ya alternatif kedua dia, tapi itu rasanya kurang enak katanya. Selain bumbu dapur, harga sayur mayur juga semakin mahal dipicu minimnya stok yang masuk ke pasaran akibat cuaca buruk. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan.